Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas 10 tempat terjadinya mukjizat. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Mukjizat adalah perbuatan atau karya Allah yang luar biasa kepada orang yang dalam keadaan terdesak dan sangat membutuhkan namun tidak berdaya. Mukjizat datang dari Allah sendiri sebagai suatu keajaiban, bukan datang dari manusia. Manusia hanya bisa meminta dan membuka hati agar dapat mengalami atau menyaksikannya. Mukjizat juga dilihat sebagai tanda belas kasih Allah kepada manusia yang dikasihinya, karena Allah mau menyelamatkan dan membebaskan mereka dari penderitaan. Jadi mukjizat adalah tanda hadirnya kerajaan Allah. Yesus tidak membuat mukjizat untuk dipertontonkan sebagai pertunjukan atau agar orang-orang mengagumi dan memuji dirinya, tetapi agar mereka percaya kepada Allah dan menerima kedatangan kerajaan Allah. Sebenarnya banyak mukjizat terjadi di dunia ini, namun secara khusus kami merekomendasikan 10 tempat mukjizat ini bisa dimasukkan ke dalam daftar kunjungan Anda. Yang pertama, mukjizat darah Santo Januarius. Santo Januarius atau Santo Gennaro adalah santo yang dipercaya menjadi pelindung kota Napoli. Biasanya sepanjang tahun para peziarah datang dan berkumpul di Katedral Naples untuk menyaksikan secara langsung darah suci Santo Januarius yang mencair. Darah Santo Januarius disimpan dalam sebuah ampul kaca yang tertutup rapat. 3 tanggal ini perlu Anda perhatikan sehingga ketika Anda tiba di Naples dapat menyaksikan mukjizat ini. Pertama, tanggal 19 September yang diperingati sebagai Hari Raya, tanggal 16 Desember diperingati sebagai Pelindung Napoli dan Keuskupan Agung Napoli, dan pada hari Sabtu sebelum minggu pertama bulan Mei yang didedikasikan untuk memperingati penyatuan kembali relikwi-relikwi Santo Januarius. Pada hari-hari raya tersebut, semua relikwinya akan diambil dan dibawa dalam sebuah prosesi dari katedral ke Biara Santo Chiara, di mana Uskup Agung akan memegang relikwi darahnya dan memiringkannya untuk menunjukkan bahwa isinya padat, lalu menempatkannya di atas altar tinggi di samping relikwi Santo Januarius yang lain. Setelah serangkaian doa-doa bersama umat beriman, termasuk yang disebut doa Parenti di San Gennaro, kerabat Santo Januarius, isi ampul yang besar biasanya akan mencair. Uskup Agung akan mengangkat ampul itu dan memiringkannya lagi untuk menunjukkan terjadinya pencairan. Pengumuman pencairan ini disambut dengan Salvo 21 Meriam di Castel Nuovo yang dibangun pada abad ke-13. Ampul itu tetap dipertunjukkan di altar selama 8 hari, sementara para imam menggerakkan atau membalikannya secara berkala untuk menunjukkan bahwa isinya masih cair. Darah Santo Januarius juga dikatakan mencair dengan sendirinya pada waktu-waktu tertentu, misalnya pada saat ada kunjungan ke Pausan. Darah itu mencair ketika Paus Pius ke-9 berkunjung pada tahun 1848. Yang kedua, mukjizat di Basilika di Knock, Irlandia. Peristiwa penampakan perawan Bunda Maria yang terberkati pada tanggal 21 Agustus 1879. Peristiwa ini terjadi di depan pintu katedral. Saat itu beberapa orang mengaku menyaksikan Bunda Maria menampakkan dirinya. Banyak kesaksian kemudian dari para peziarah bahwa mereka merasa tentram dan damai ketika berada di pintu katedral. Mukjizat ini diakui pertama kali pada tanggal 3 September 1989 ketika Uskup Marion Sherol dibawa ke Basilika dengan ditandu karena penyakit multiple sclerosis-nya. Ketika tiba di sana, Uskup memberkatinya dan dia merasakan perasaan yang luar biasa. Ia juga mendengar sebuah bisikan yang mengatakan kepadanya bahwa jika tandu itu dibuka, dia bisa berjalan. Dia tidak mengatakan apapun kepada siapapun sampai dia kembali ke rumah, dan di sana dia segera tanpa merasa kaku atau sakit. Banyak orang kemudian mengunjungi Knock dan pulang membawa sebotol air suci. Air suci ini disebut-sebut memiliki khasiat penyembuhan. Yang ketiga, mukjizat tubuh orang suci yang tidak hancur. Ada banyak lokasi di mana Anda dapat mengunjungi tubuh orang kudus yang tidak hancur dan berdoa memohon penyertaan mereka. Berikut ini beberapa di antaranya. Misalnya, tubuh Santa Rita dari Cascia, Italia di Basilika Santa Rita. Tubuh Santo Stephen Frihnehme, Vivan Lebanon di Biara Maronite. Tubuh Santa Catherine Laboure, Paris, Prancis di Chapel Our Lady of the Sun di Rue de Bac. Tubuh Santo Vincent de Paul, tulang dan jantungnya yang tidak rusak ditempatkan di dalam sosok lilin tubuhnya di Gereja Santa Vincent de Paul di Paris, Prancis. Tubuh Santa Bernadette Soubirous dari Lourdes, Prancis di Srin-et-Lourdes. Yang keempat, penampakan Bunda Maria di Guadalupe, Meksiko.
Pada subuh yang dingin tanggal 9 Desember 1531, seorang petani yang sudah menjadi duda dalam usia 50 tahun yang belum lama dibaptis dan menggantikan namanya menjadi Juan Diego keluar dari rumahnya di desa Tolpetlac di Meksiko. Ia bergegas pada Sabtu pagi itu menuju Tlatelolco untuk ikut ambil bagian dalam misa. Ia memang setiap hari menghadiri misa. Sementara menyusuri jalan, ia mendengar suara orang bernyanyi, suara seorang perempuan. Dari tempat suara, ia melihat awan putih muncul membentuk pelangi. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari tengah-tengah awan dan menjadi terang benderang. Ia melihat seorang perempuan yang amat cantik rupawan berdiri di depan awan, pakaiannya berkilau keemasan. Juan Diego menunduk dalam sikap berlutut. Perempuan itu kemudian berkata dalam bahasa setempat, bahasa Nahuatl, "Anakku Juan Diego, kemanakah engkau hendak pergi?" Juan Diego menjawab, "Yang mulia, saya dalam perjalanan menuju gereja di Tlatelolco untuk menghadiri misa." Selanjutnya Bunda Maria meminta Juan Diego untuk pergi ke kediaman uskup dan mengatakan kepadanya bahwa Bunda Maria menginginkan sebuah gereja dibangun di bukit di mana ia menampakkan diri sebagai penghormatan kepadanya. Juan Diego bergegas ke kediaman Monsignor Zumarraga, uskup Meksiko. Ia ragu-ragu, ia menyadari dirinya sebagai seorang Indian yang tidak dikenal. Menjelang malam, ia datang kembali ke bukit. Bunda Maria sudah menunggu di sana. Juan meminta agar Bunda Maria mengirim orang lain saja untuk menghadap uskup, katanya. "Saya hanya seorang yang miskin. Saya merasa tidak layak hadir di tempat uskup. Maafkan saya ya Ratu, saya tidak bermaksud menyakiti hatimu." Tetapi Bunda Maria menegaskan bahwa ia menghendaki Juan dan bukan orang lain. Sebab itu keesokan harinya Juan memberanikan diri menghadap Bapak Uskup. Uskup mengajukan sejumlah pertanyaan dan mengatakan bahwa jika benar ia adalah Bunda Allah, maka ia perlu memberi bukti. Pada tanggal 12 Desember, Bunda Maria menampakkan diri lagi kepada Juan. Ia mengajak Juan Diego mendaki sebuah bukit yang gersang, hanya kaktus dan belukar yang tumbuh di sana. Tetapi setibanya Juan di sana, bukit itu dipenuhi bunga-bunga mawar segar yang berembun dan harum mewangi. Bunda Maria mengambil mawar-mawar yang telah dipetik dan merangkainya di dalam lipatan-lipatan tilma Juan. Ketika Juan tiba di kediaman uskup, Juan harus menunggu lama karena dihalang-halangi para penjaga yang dengan penuh rasa ingin tahu berusaha mengambil mawar-mawar dari mantel Juan. Namun begitu mereka mengulurkan tangan, mawar-mawar itu seperti terpatri di mantel Juan sehingga mereka tidak dapat mengambilnya. Di hadapan uskup, Juan membuka tilmanya dan mawar-mawar pun berjatuhan ke lantai. Di tilma Juan terlukis gambar Bunda Allah dalam pakaian Indian. Tangannya terkatup dalam sikap berdoa, rambutnya yang hitam lembut terurai sampai ke bahunya, wajahnya bulat oval dengan matanya setengah tertutup, senyum merekah di bibirnya. Uskup Juan de Zumarraga jatuh berlutut, air mata mengalir membasahi pipinya ketika ia berdoa memohon ampun karena kurang percaya. Kemudian uskup membawa tilma Juan Diego ke dalam kapel dan meletakkannya di depan sakramen Maha Kudus. Pada tanggal 12 Oktober 1945, Paus Pius ke-12 mengumumkan Bunda Maria dari Guadalupe sebagai Ratu semua orang Meksiko. Yang kelima, mukjizat patung Yesus yang berdarah. Mukjizat ini terjadi di Cochabamba, Bolivia di gereja Santo Petrus. Patung Yesus ini mulai menangis dan kemudian mengeluarkan darah selama pekan suci tahun 1995. Cairan merah yang keluar dari mata patung Yesus kemudian diperiksa dan dipastikan merupakan darah manusia. Namun sejauh ini belum ada khasiat khusus ditemukan dalam darah tersebut selain mengajak kita untuk merenungi kebaikan dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang keenam, mukjizat patung Bunda Maria menangis di Houston, Texas. Sejak 11 November 1991, sebuah lukisan patung Bunda Maria meneteskan air mata ketika sebuah keluarga sedang berdoa untuk memohon penyembuhan bagi putra mereka dari leukemia. Putra mereka akhirnya sembuh. Uskup bertanya apakah lukisan Bunda Maria itu boleh ditempatkan di gereja, tetapi mereka meminta agar foto itu tetap berada di rumah. Mereka meminta tanda untuk memutuskan apakah mereka harus memindahkannya, dan ketika potret dan patung lain ditempatkan di ruangan mereka juga akan menangis. Dan pada akhirnya patung Bunda Maria tersebut dipindahkan. Saat ini patung Bunda Maria tersebut tersimpan dalam Catholic Diocese of Las Cruces, New Mexico, Amerika Serikat. Yang ketujuh, mukjizat patung Bunda Maria menangis di Tarsisa, Israel Utara. Sebuah keluarga di Tarsisa yang berlokasi dekat perbatasan Lebanon mengaku telah menyaksikan langsung keajaiban yang terjadi di dalam rumah mereka. Keluarga Kouri membeli patung tersebut sejak tahun lalu, namun baru menyadari bahwa patung tersebut mengeluarkan air mata akhir-akhir ini.
Akibat minyak tersebut, beberapa bagian dari patung tampak licin. Hanya sepekan sekitar 2.000 orang sudah berdatangan ke rumah keluarga Khoury untuk melihat langsung fenomena tersebut. Amira Khoury mengaku ingin lebih banyak lagi berdoa setelah melihat patung tersebut. Dirinya kerap merasa aneh dan mendorongnya untuk selalu berdoa. Yang ke-8, penampakan Bunda Maria di Lourdes. Lourdes merupakan tempat di mana Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Bernadetta Soubirous sebanyak 18 kali dari 11 Februari hingga 16 Juli 1858. Selama serangkaian penampakan ini, Bernadetta dipanggil oleh Bunda Maria sebagai Immaculate Conception. Hingga hari ini sudah ada 69 mukjizat yang dikonfirmasi, meskipun nyatanya sudah ada ratusan bahkan ribuan berdasarkan kesaksian dari peziarah. Yang ke-9, mukjizat Ekaristi Kudus di Lanciano, Italia. Mukjizat ini terjadi antara tahun 730 dan 750 Masehi. Sering disebut sebagai mukjizat Ekaristi pertama dan terbesar dalam Gereja Katolik. Pada waktu Misa Kudus, setelah konsekrasi roti dan anggur, hosti berubah menjadi daging yang hidup dan anggur menjadi darah yang hidup, yang mengental menjadi 5 gumpalan, tak beraturan dan berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa daging tersebut adalah daging sungguhan dan darah tersebut adalah darah sungguhan. Daging dan darah berasal dari spesies manusia. Yang ke-10, mukjizat Ekaristi di gereja manapun. Selama misa, Anda dapat pergi ke gereja di mana saja dan menyaksikan mukjizat yang Yesus berikan tentang diri selama pemberkatan Ekaristi Kudus dan anggur. Ini adalah tanda kehadiran tubuh dan darah Yesus yang sejati dan hidup dalam roti dan anggur. Setiap kali kita menerimanya, kita harus bebas dari dosa fana melalui rekonsiliasi dan diampuni dari dosa ringan yang terjadi pada awal misa. Sebuah tanda mukjizat bahwa kita dapat menerima setidaknya setiap minggu, jika tidak setiap hari, dan tubuh dan darah Kristus yang akan menyembuhkan jiwa kita. Itulah ke-10 peristiwa mukjizat yang terjadi di dunia ini versi rekomendasi kami. Menurutmu mukjizat mana lagi yang cocok untuk dikunjungi? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.